Indonesia akan melakoni laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimana pasukan Merah Putih ini akan menghadapi tim yang bukan main-main, tim yang sudah memiliki squad tidak diragukan lagi untuk lolos Piala Dunia 2026 ya, yaitu tim Samurai Biru. Dalam laga nantinya timnas Jepang itu akan melawan timnas Indonesia di GBK ya, di Gelora Bung Karno. Tetapi timnas Jepang ini akan menurunkan skuad terbaik mereka karena mereka ini pernah bertemu sebelumnya di Piala Asia 2023. Tetapi timnas Jepang itu hanya menang tipis 1-3. Nah, kita bisa lihat bahwa timnas Jepang ini juga memiliki kelemahan ya. Memiliki kelemahan yang bisa kita amati ya, yang bisa kita lihat secara jeli agar nantinya kita bisa mencuri poin ya, ataupun memberikan perlawanan sengit ketika menghadapi Jepang ini dengan komposisi pemain yang begitu mewah ya, karena rata-rata pemain-pemain timnas Jepang ini merumput di klub-klub papan atas Eropa itu sendiri. Nah, hal itu membuat pasukan Garuda ini mencari kelemahan-kelemahan secara jeli ya, secara teliti agar nantinya tahu ya gameplay ketika bermain melawan timnas Jepang ini. Kita bisa berkaca ya pada laga-laga sebelumnya ketika tim-tim lain, baik tim Asia Tenggara, tim Eropa, dan kemarin terbaru ya laga-laga keempat 3, 2, dan 1 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita bisa lihat bahwa timnas Jepang ini juga memiliki kelemahan ya, yang bisa kita amati dalam pertandingan mereka itu. Ketika pemain-pemain timnas ini jeli, ketika pemain timnas ini paham ya akan kelemahan-kelemahan timnas Jepang ini, ketika nantinya akan menghadapi timnas Jepang di Gelora Bung Karno ini, mereka tidak akan sulit untuk melakukan perlawanan ya ketika menghadapi tim yang kuat ini. Nah, timnas Indonesia ini memiliki skuad yang mumpuni ya, yang dimana ya ketika berhadapan dengan timnas Jepang ini sebelumnya komposisi pemainnya itu masih belum sekualitas semumpuni saat ini ya, karena pada saat itu kan belum ada Tom Haye, belum ada Miss Hilgers, belum ada Kelvin Verdong. Nah, ini akan menambah daya gedor ya, akan menambah sisi defense gameplay ya dalam timnas Indonesia itu sendiri. Masuknya Kevin Dix ini karena kan kemarin dia baru saja disahkan dalam sidang DPR RI. Nah, ini akan memberikan daya gedor dalam timnas Indonesia itu sendiri. Apalagi ada Yakob Yance, Ramadan Sananta, Justin Hubner. Nah, ini sangat memberikan memberikan asa ya, agar kita bisa memberikan perlawanan sengit ketika berhadapan dengan timnas Jepang ini. Timnas Jepang ini tinggal selangkah lagi ya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ya, yang dimana dari 4 laga itu mereka bisa menang ya, 3 pertandingan dan 1 hasil seri melawan Australia. Nah, kita bisa sadar, kita mesti jeli bahwa timnas Jepang ini memiliki kelemahan yang nantinya bisa dilakukan oleh pemain timnas Indonesia ketika bertanding di kandang sendiri ya, apalagi didukung oleh supporter timnas Indonesia itu sendiri ya, yang pastinya akan memberikan spirit, memberikan semangat kepada pemain timnas Indonesia itu sendiri ya. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa timnas Jepang ini memiliki kelemahan dari bola mati itu sendiri ya. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan ketika Arhan melakukan lemparan jarak jauh ataupun melakukan tendangan bebas. Nah, ini bisa dilakukan oleh timnas Indonesia itu sendiri karena kan pemain timnas Jepang ini tidak memiliki postur yang begitu tinggi. Nah, kita bisa manfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain timnas Jepang itu di lini pertahanan ketika ada bola rebound atau apa, kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan melakukan shooting dari luar kotak penalti ataupun mencari celah dalam lini pertahanan itu dari kesalahan pemain bertahan timnas Jepang itu. Yang kedua, bola sundul atau bola atas. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia itu sendiri ya. Makanya ketika ada corner kick, nah itu bisa dimanfaatkan, itu bisa cari kesempatan ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya ketika melakukan corner kick itu ya, dengan mencari target man, siapa yang akan ditargetkan untuk melakukan sundulan ketika menyerang di lini pertahanan timnas Jepang itu sendiri ya. Kita bisa lihat ada Jai Ijes ya kan, yang memiliki postur yang tinggi. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai target dalam
melakukan corner kick ini. Kemudian yang ketiga, timnas Jepang ini memiliki kelemahan dalam sisi kipernya, karena kebanyakan kiper yang dipilih oleh pelatih itu tidak memiliki kualitas yang baik, tidak memiliki permainan yang terbaik, permainan yang baik. Karena apa? Ada kesalahan-kesalahan juga ketika menghadang bola, ketika menepis bola, ya kan? Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia itu sendiri, yaitu dengan menempatkan bola itu di sisi bawah atau di sisi atas, mendekati sudut dari tiang itu sendiri. Nah, jadi ketika pemain timnas ini menyerang, gunakanlah otak untuk melakukan syuting. Jadi jangan asal sembarang syuting itu. Tetapi ketika berhadapan dengan kiper, cari arah ke sudut gawang itu sendiri, baik dari bawah ataupun atas arah bola itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia itu sendiri. Lalu yang keempat, pemain Jepang ini akan kewalahan jika kita melakukan high pressure, melakukan penekanan ketika timnas Jepang itu menguasai bola. Ketika pemain timnas ini melakukan permainan dengan determinasi yang tinggi, tanpa lelah, ya kan, selalu mengejar bola. Nah, ini bisa membuat timnas Jepang itu kewalahan dan sirkulasi bola itu tidak berjalan dengan lancar ketika pemain Jepang itu melakukan passing. Nah, ketika sudah dapat ke pemain kita manfaatkan dan melakukan serangan balik. Hal ini ya bisa membuat timnas Jepang ini kocar-kacir ketika dilakukan serangan balik, dan ada kemungkinan ya untuk menembus lini pertahanan dengan permainan tim, dengan permainan 1-2 dari Indonesia itu sendiri. Kita bisa manfaatkan kualitas pemain Indonesia itu sendiri, yang dimana pemain tim sini kan memiliki kelebihan akan kecepatannya baik dalam winger ataupun posisi-posisi yang lain dengan memanfaatkan high pressure ini. Kelemahan timnas Jepang yang kelima adalah serangan dari sisi sayap. Nah, kita bisa lihat ketika kita berkaca pada pertandingan sebelumnya, timnas Jepang ini memiliki kelemahan juga dalam serangan sisi sayap itu sendiri. Nah, jika pemain kita bisa melewati ya back dari sisi kanan ini ya, seperti halnya kita bisa manfaatkan Yakob Sayuri, bisa manfaatkan Witan Sulaiman ya untuk menyerang di sisi sayap ini dan melakukan umpan 1-2 untuk menembus, untuk mencari celah di lini pertahanan lawan dan mengkreasikan menjadi gol. Itu akan kemungkinan besar timnas Indonesia itu bisa memberikan sumbangsi gol untuk meraih hasil yang maksimal. Nah, hal ini kan perlu ada namanya permainan yang solid ya, dari timnas Indonesia itu sendiri. Tidak bisa juga selalu mengandalkan individu, karena kan di era sekarang ini untuk bermain gaya individu itu sudah tidak lagi digunakan dalam kompetisi-kompetisi baik Eropa, Asia, dan sebagainya. Nah, jadi bisa manfaatkan di sisi serang, di sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa timnas Jepang ini memiliki kelemahan, yang dimana kelemahan pertama itu dari bola mati itu. Kita bisa manfaatkan bola mati dengan lemparan atas ya. Arhan itu bisa saja digantikan pada menit-menit 60 ya, sebagai pelempar bola ketika saat bola mati. Nah, kemudian bola sundul, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya bola sundul ini, bola atas ini ya, dengan melakukan tendangan bebas atau melakukan corner kick. Kemudian kita bisa juga jeli saat melakukan tendangan dari luar kotak penalti ataupun luar kotak penalti dengan mengarahkan bola di sisi kiri atas di sudut tiang gawang itu, mendekati sudut tiang gawang itu. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan permainan dengan determinasi yang tinggi, dengan high pressure ya. Timnas Jepang ini akan kewalahan ketika timnas kita ini melakukan high pressure. Kemudian adalah melakukan serangan balik dari sisi kanan, melakukan serangan dari sisi kanan, dari sisi kiri ya kan, atau memanfaatkan pemain winger timnas kita itu sendiri, memanfaatkan kecepatan dari pemain timnas itu sendiri. Ini akan memberikan kans ya, timnas kita ini akan mencuri poin, akan memberikan perlawanan yang sengit. Kalau untuk menang itu sendiri, kita tidak usah berekspektasi yang tinggi saja untuk timnas Indonesia itu. Tetapi pada laga nanti ke-6 saat melawan Arab Saudi, kita bisa berekspektasi untuk memenangkan pertandingan. Karena berkaca daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya, timnas kita ini meraih hasil imbang di kandang Arab Saudi itu sendiri. Ya, semoga timnas Indonesia ini bisa meraih hasil maksimal ya. Kita dukung terus timnas Indonesia, kita doakan bersama ya. Semoga Sintayong ini tidak memilih komposisi pemain yang berdasarkan pada saat laga lawan Cina ini, dan melihat komposisi pemain terbaik pada saat melawan Arab Saudi, Australia ataupun Bahrain. Itu
komposisi pemain yang sudah baik. Oke, terima kasih. Kita jumpa pada video berikutnya.